Jakarta, November 2010. Hujan mengguyur kota sejak pagi. Udara lembab menusuk tulang. Di balik deretan kendaraan yang berhenti karena macet, tampak seorang anak lelaki berlari kecil menembus derasnya hujan. Usianya sekitar 12 tahun, tubuhnya kurus, dan pakaiannya basah kuyup. Namanya Andra. Ia tak membawa payung, apalagi jas hujan. Barang bawaannya hanya sebuah karung lusuh di punggung dan sepasang sandal jepit yang sebelah talinya sudah putus. Andra tidak sedang pulang sekolah. Ia memang sudah tidak sekolah. Sejak usia 8 tahun, ia hidup sendirian di jalanan setelah ibunya meninggal karena sakit dan ayahnya tak pernah diketahui rimbanya. Hari-harinya dihabiskan dengan memulung, menyusuri ganggang sempit dan tempat sampah mencari botol plastik dan kardus bekas. Tapi hari itu berbeda. Hujan deras yang tidak kunjung reda memaksanya mencari tempat berteduh. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan besar dan terang benderang. Sebuah mal mewah di kawasan pusat bisnis Jakarta. Mal yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Mal yang penuh dengan toko-toko ber-AC, pengunjung berwajah bersih, dan suara musik lembut dari speaker di langit-langitnya. Hari itu, ia tidak bermimpi ingin belanja. Ia hanya ingin berteduh. Itu saja. Dengan langkah ragu, Andra mendekat ke pintu masuk. Hujan masih mengguyur tubuhnya. Rambutnya lepek, wajahnya kotor, dan karung di punggungnya meneteskan air ke lantai marmer di depan lobi. "Hei! Hei!" Suara keras menghentikan langkahnya. Seorang pria berseragam biru tua muncul dari sisi pintu. "Satpam, ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada curiga. Andra menjawab pelan, "Pak, numpang berteduh sebentar. Hujan deras." Satpam itu melihat Andra dari ujung kepala sampai kaki. Mulutnya mencibir. "Tempat ini bukan buat kamu. Ini mal, bukan tempat sampah." Andra menunduk. Ia tahu tubuhnya kotor. Ia tahu pakaiannya bau. Tapi kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. "Ayo pergi. Jangan cemarin tempat ini," bentak satpam itu sambil mendorong bahu Andra. Dorongan itu membuat Andra hampir terjatuh. Karungnya terbanting ke lantai. Isinya, botol plastik dan kardus, berhamburan. Orang-orang yang lalu lalang di lobi menoleh, beberapa menutup hidung, sebagian tertawa kecil. Andra buru-buru memunguti barang-barangnya, menahan air mata, dan berlari keluar ke bawah hujan. Dingin, basah, dan malu. Tapi yang paling sakit bukan karena bajunya kotor atau tubuhnya menggigil. Yang paling menyakitkan adalah hinaan yang baru saja ia terima. "Tempat ini bukan buat kamu." Ia duduk di balik tiang di depan trotoar, menggenggam lututnya yang gemetar. Di seberang jalan, ia masih bisa melihat pintu masuk mal yang barusan ia dekati. Orang-orang dengan payung elegan masuk dan keluar, tertawa, membawa kantong belanja. Dunia mereka tampak begitu jauh dari dirinya. Andra mendongak, menatap papan nama besar di atas gedung, Grand Metropolitan Mall. Lalu, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Suatu hari, aku akan kembali ke tempat ini. Tapi bukan sebagai pemulung. Aku akan masuk dari pintu itu, sebagai pemiliknya." Kalimat itu lahir dari amarah dan luka, tapi juga dari mimpi. Di tengah malam yang dingin, basah, dan sunyi, anak kecil bernama Andra menyimpan impian yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Namun malam itu, ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi janji yang akan ia kejar seumur hidupnya. Malam mulai larut. Hujan reda. Andra tidur di bawah jembatan layang, meringkuk di balik karungnya yang basah. Ia belum makan malam. Tapi dalam pikirannya, hanya ada satu bayangan. Gedung besar dengan papan nama yang menyala terang. Dan di balik papan itu, nama dirinya sendiri. Andra. Di tempat yang sama, satpam yang mengusirnya menutup shift malamnya dan menyeruput kopi panas di pos jaga. Ia tak pernah tahu bahwa anak kecil yang ia usir hari itu akan mengubah hidupnya di masa depan. Tapi langit tahu, dan malam mencatat semuanya. Hidup memang tidak adil, tapi tidak selamanya begitu.
Dan perjalanan Andra baru saja dimulai. Hari-hari Andra setelah kejadian di mal itu tidak berubah jadi lebih baik. Malah bisa dibilang, makin sulit. Musim hujan masih terus mengguyur Jakarta. Kolong jembatan tempat ia biasa tidur sering kebanjiran. Kadang ia terpaksa mengungsi ke depan toko-toko yang tutup tengah malam. Kadang ia terjaga semalaman karena suara klakson truk dan deru mesin bajai. Tapi Andra sudah terbiasa hidup dalam bising, kotor, dan dingin. Yang tidak bisa ia biasakan adalah rasa lapar. Di pagi hari, Andra akan berjalan keliling perumahan atau pasar tradisional mencari barang bekas. Kalau beruntung, ia bisa mengumpulkan 2 karung penuh botol plastik. Itu cukup buat ditukar jadi Rp15.000. Tapi seringkali, ia hanya dapat setengah karung. Hasilnya tidak sampai 10.000. Maka ia harus pintar-pintar membagi. 2.000 untuk makan nasi dan tempe bungkus. Sisanya ia tabung dalam kaleng susu bekas yang ia sembunyikan di balik tembok kosong di belakang pos satpam kompleks. Setiap malam, sebelum tidur, Andra menatap langit dan membatin. Aku harus sabar. Suatu hari, aku akan punya tempat berteduh yang layak. Ia tak punya teman dekat. Tapi ia kenal beberapa anak jalanan lain yang hidup berpindah-pindah. Ada Roni yang jadi pengamen. Dan ada Ucok yang biasa jual tisu di lampu merah. Kadang mereka duduk bareng di trotoar. Makan mie instan bareng-bareng. Saling cerita soal hari yang berat. Aku pengen jadi montir, kata Roni suatu malam. Aku mau jadi sopir bus, ucap Ucok. Andra hanya tersenyum. Ia tidak bilang apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia masih menyimpan satu kalimat yang pernah ia ucapkan dalam hujan. Aku akan kembali ke mal itu. Sebagai pemiliknya. Setiap kata itu seperti bensin yang menjaga bara semangatnya tetap hidup. Suatu hari, Andra menemukan selembar majalah bekas di tumpukan sampah. Di sampulnya ada gambar gedung tinggi dan tulisan besar. Bisnis properti, masa depan yang cerah. Ia tidak paham banyak. Tapi ia membaca kata demi kata dengan telaten, meski banyak kata sulit yang belum ia mengerti. Sejak hari itu, ia mulai mengumpulkan koran dan majalah bekas yang ada kata properti atau investasi-nya. Ia menggunting dan menyimpannya di kantong plastik, membacanya setiap malam. Ia mulai tahu istilah seperti modal awal, tanah kafling, sewa kontrakan, dan pengembalian investasi. Andra tidak sekolah, tapi ia belajar. Dari kertas bekas, dari obrolan orang, dari iklan spanduk yang menempel di tiang listrik. Ia mencatat semua informasi di buku tulis setengah sobek yang ia temukan di pinggir got. Suatu malam, saat tidur di depan warung kelontong, ia mencoret-coret lantai dengan kapur. Gambar denah rumah petak, lengkap dengan ukuran kamar, dapur, dan kamar mandi. Roni yang melihatnya cuma geleng-geleng. Lo gila, Andra. Ngapain gambar rumah? Kita tidur aja susah. Andra hanya tertawa kecil. Biar aja. Siapa tahu nanti beneran jadi. Roni tidak membalas. Ia menutup matanya. Tapi Andra terus menggambar. Ia tidak bisa berhenti. Mimpi itu terlalu hidup dalam kepalanya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya menatap langit dan membayangkan suatu hari ia punya tanah sendiri. Ia bangun kontrakan, disewa orang, hasilnya bisa ia putar untuk bangun rumah lagi. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Sampai akhirnya, cukup besar untuk beli mal itu. Itu bukan mimpi kosong. Itu rencana. Hidup Andra tetap keras. Tapi mimpinya mulai punya arah. Dan dalam keheningan jalanan malam Jakarta, seorang anak gembel mulai membangun fondasi pertama dalam pikirannya. Bahwa hidup bisa berubah, asal ia tidak berhenti bermimpi. Usia Andra menginjak 15 tahun saat ia mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu datang bukan karena lamaran resmi atau perantara Biro Tenaga Kerja. Tapi karena keberanian untuk bertanya. Suatu pagi, saat ia duduk di pinggir jalan menunggu warung nasi uduk buka, ia melihat beberapa truk kecil berhenti di dekat lahan kosong. Sejumlah pria dewasa mengenakan helm proyek dan rompi reflektif turun sambil membawa cetok, kayu, dan semen.
Andra mendekat, lalu bertanya pada salah satu dari mereka, "Pak, butuh kuli nggak?" Pria itu menatapnya dari atas sampai bawah, lalu tertawa kecil. "Kamu? Kuli?" Andra mengangguk, wajahnya serius. "Saya kuat, Pak. Bisa angkat semen, dorong gerobak, apa aja." Mungkin karena iba, atau karena memang kekurangan orang, pria itu akhirnya menyuruh Andra ikut ke proyek. Ia diberi tugas angkut pasir dan dorong gerobak dari satu ujung ke ujung lainnya. Bayarannya? 25.000 per hari, dengan makan siang dan kopi hitam sachet. Itulah batu pertama dalam hidup Andra. Selama 6 bulan ia bekerja di proyek yang sama. Tubuhnya terbakar matahari, telapak tangannya kapalan, dan sendi lututnya sering sakit karena terlalu banyak angkat beban. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena bagi Andra, ini lebih baik daripada memulung. Ia punya pekerjaan tetap, makan siang, dan, yang paling penting, akses ke potongan-potongan koran bekas yang sering dipakai alas semen atau dibuang begitu saja oleh mandor. Setiap kali istirahat, ia mencuci tangan, duduk di pinggir proyek, dan membaca. Kadang ia disindir rekan-rekan kerjanya. "Wah, si kuli pintar baca koran. Jangan-jangan mau jadi bos bangunannya?" Andra hanya tersenyum. Ia tahu mereka bercanda. Tapi ia juga tahu bahwa bercanda itu kadang menyimpan rasa tidak percaya. Ia sendiri belum tahu bagaimana caranya mencapai mimpi besar itu. Tapi satu demi satu, ia belajar. Ia tahu apa itu desain denah, RAB, rencana anggaran bangunan, dan istilah teknis lain dari mencuri dengar percakapan para mandor dan insinyur proyek. Pada suatu hari, proyek itu kedatangan seorang pria tua bermobil. Ia memakai batik, membawa map, dan berdiskusi dengan mandor di sisi lahan. Pria itu ternyata pemilik tanah sekaligus investor bangunan. Andra mencuri dengar pembicaraan mereka. Ia bahkan mencatat istilah-istilah penting di balik kertas semen, return investasi, nilai sewa tahunan, lokasi strategis. Yang menarik, pria tua itu bukan orang yang tampak sombong. Ia sering menatap Andra dengan rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat, pria itu menghampiri Andra yang sedang membaca koran bekas. "Kamu suka baca?" tanyanya. Andra kaget. Ia gugup, lalu mengangguk. "Bagus. Anak muda harus banyak baca. Kamu ngerti soal yang kamu baca?" "Belum semua, Pak. Tapi saya belajar pelan-pelan." Pria itu tersenyum. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darlan, seorang investor properti kecil-kecilan yang sudah lama bermain di bidang sewa ruko dan rumah petak. Beberapa hari kemudian, Pak Darlan mulai sering datang lebih awal ke proyek, lalu ngobrol dengan Andra. Ia membawa buku-buku bekas bertema properti dan bisnis, dan memberikannya kepada Andra. "Saya nggak bisa bantu uang banyak, tapi saya bisa bantu ilmu. Sisanya, kamu harus cari sendiri," katanya. Andra menerima semuanya dengan penuh semangat. Ia membaca setiap buku sampai habis. Beberapa kali ia tidak tidur demi menuntaskan satu bab. Ia bahkan mulai mencatat ide bisnisnya sendiri di buku catatan kecil yang ia beli dari warung fotokopi. Suatu hari, Pak Darlan mengajak Andra ke sebuah rumah kontrakan kecil yang ia kelola di pinggiran Jakarta. "Ini aset pertama saya dulu," kata Pak Darlan. Rumah itu tampak sederhana. Cat temboknya mulai kusam. Tapi tiap kamar selalu terisi. Dan hasil sewanya cukup untuk kebutuhan bulanan. "Saya mulai dari sini. Kamu juga bisa," katanya. Hari itu, Andra pulang ke tempat tinggalnya, sebuah bekas pos ronda di belakang warung kopi, dengan semangat berlipat. Ia menyimpan gambar rumah petak di dalam benaknya. Kini, bukan hanya impian, tapi target yang bisa dicapai. Andra kembali bekerja lebih keras. Ia mulai menyisihkan sebagian besar upah harian, tak lagi beli rokok eceran atau jajan. Semua masuk ke celengan plastik besar yang ia sembunyikan di balik dus bekas di dekat pos ronda. Batu pertama sudah ia letakkan. Kini tinggal menata batu-batu selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup,
Andra merasa punya jalan. Tahun-tahun berlalu. Andra yang dulu memulung dan mendorong gerobak semen, kini punya tabungan pertamanya, 5 juta rupiah. Jumlah itu ia kumpulkan selama hampir 2 tahun bekerja sebagai kuli bangunan sambil sesekali jadi tukang cuci motor. Tidak besar, tapi bagi Andra, itu seperti punya setengah dunia. Suatu sore, ia datang ke rumah Pak Darlan sambil membawa map berisi catatan kasar. "Pak, saya mau mulai usaha kontrakan. Tapi saya nggak tahu mulai dari mana." Pak Darlan, yang kini sudah menganggap Andra seperti anak sendiri, menatap isi map itu. Coretan tangan dengan pensil, sketsa denah sederhana, dan tabel biaya bangunan seadanya. "Ini kamu hitung sendiri semua." Andra mengangguk. "Saya belajar dari buku yang Bapak kasih, terus saya tanya-tanya tukang bahan bangunan." Pak Darlan tersenyum bangga. "Baik. Saya kenal satu orang yang punya tanah nganggur di Bekasi. Mungkin bisa kamu sewa murah untuk bangun petakan." Dengan bantuan Pak Darlan sebagai penjamin, Andra akhirnya bisa menyewa sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Ia tidak langsung membangun banyak. Ia hanya bangun 2 petak kontrakan sederhana dengan toilet luar dan dapur bersama. Modal 5 juta habis dalam sekejap. Ia mengerjakan semuanya sendiri, ngecor pondasi, masang batako, ngecat, sampai narik kabel listrik. Ia tidur di salah satu petakan sambil menunggu penyewa datang. Minggu pertama, kosong. Minggu kedua, kosong. Baru di minggu ketiga, seorang sopir ojek online dan istrinya datang. "Anda pemiliknya?" tanya si sopir. Andra sempat terdiam. Ia ingin tertawa sekaligus menangis. Ini pertama kalinya ia disebut pemilik. "Iya," jawabnya pelan. 2 bulan kemudian, petakan satunya juga disewa. Uang sewa pertama langsung ia putar untuk merenovasi sedikit, tambal atap yang bocor dan pasang lampu baru. Tapi tak semua berjalan mulus. Di bulan keempat, penyewa pertama kabur. Kamar ditinggal kosong, jendela pecah, dan listrik belum dibayar. Andra syok. Ini pelajaran pertamanya tentang risiko. Ia tidak menyerah. Ia perbaiki kerusakan, ia pasang tulisan, disewakan, di pagar bambu depan kontrakan. Beberapa bulan kemudian, petakan itu terisi lagi. Tapi kali ini, Andra mulai lebih selektif. Ia minta fotokopi KTP dan perjanjian singkat yang ia tulis tangan sendiri. Usahanya lambat, tapi pasti. Tahun berikutnya, ia membangun 1 petakan tambahan dari hasil sewa 2 unit pertama. Begitu terus sampai jumlahnya jadi 5. Lalu 7. Semua dikerjakan tanpa utang bank, hanya dari hasil reinvestasi. Namun kesuksesan kecil ini juga membawa tantangan baru. Tetangga mulai iri. Ada yang menyebar gosip bahwa Andra dulunya mantan narapidana. Ada pula yang sengaja melempar sampah ke depan kontrakannya. Tapi Andra diam saja. Ia tidak ingin mengulang hidup dalam amarah. Ia hanya ingin fokus tumbuh. Masa paling berat adalah saat pandemi datang. Hampir semua penyewa kesulitan bayar. Sebagian minta potongan harga. Sebagian lagi pulang kampung. Andra nyaris tak punya pemasukan selama 3 bulan. Ia duduk di teras petakan paling ujung sambil memandangi genteng yang mulai berlumut. Di saat-saat seperti itu, banyak orang mungkin akan putus asa. Tapi Andra justru mengeluarkan kembali buku catatan lamanya. Ia menulis ulang rencana, menyesuaikan target, memotong pengeluaran pribadi sampai nyaris nol. Ia bahkan jual motor satu-satunya untuk menutup biaya listrik dan air. Kata orang, itu nekat. Tapi bagi Andra, itulah hidup. Bertahan. Dan benar saja, pelan-pelan situasi membaik. Beberapa penyewa kembali. Ada yang bawa keluarga baru, ada juga yang merekomendasikan teman untuk menyewa. Saat itulah Andra sadar, yang membentuk seseorang bukan modal, tapi mental. Ia belajar bahwa dalam dunia usaha, jatuh itu biasa. Tapi kemampuan untuk bangkit, itu yang menentukan siapa yang bertahan. Di usia 21 tahun, Andra sudah punya 9 petak kontrakan, 1 lahan sewa parkir motor,
dan satu kios kecil yang ia sewakan ke penjual sembako. Masih jauh dari cukup untuk beli mal, tapi lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa anak jalanan juga bisa punya masa depan. Mimpinya tidak mati, hanya sedang tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang sabar menembus tanah, diam, tapi pasti. Usia Andra menginjak 25 tahun. Di usianya itu, wajahnya sudah terlihat lebih dewasa, dan caranya berbicara pun semakin mantap. Tidak ada yang menyangka, pemuda yang sering memakai kaos polos dan celana lapangan itu adalah pemilik dari puluhan unit kontrakan di pinggiran Jakarta. Ia tak suka mencolok, tapi di balik ketenangannya, ia menyimpan nyala api yang dulu lahir di tengah hujan deras di depan mal. Setelah beberapa tahun mengelola bisnis petakan, Andra mulai berpikir lebih besar. Ia menyadari bahwa skala usahanya masih bisa berkembang, asal ia berani naik kelas. Ia pun memutuskan untuk terjun ke proyek perumahan kecil. Modalnya didapat dari akumulasi hasil sewa, ditambah pinjaman lunak dari Pak Darlan, yang masih setia membimbingnya seperti seorang ayah. Perumahan pertama yang ia bangun terdiri dari 4 rumah tipe 36. Lokasinya strategis, dekat dengan stasiun dan pasar tradisional. Ia menyewa jasa arsitek muda untuk mendesain rumah-rumah itu, dan menggandeng mantan rekan tukang dari proyek bangunan dulu untuk membantu konstruksi. Tantangan datang tak berhenti. Izin lingkungan sulit keluar. Harga bahan bangunan naik. Pembeli lambat datang. Tapi Andra tidak mundur. Ia turun langsung ke lapangan, bantu penggalian, bawa material, bahkan mengurus brosur pemasaran sendiri. "Nama kamu siapa?" tanya calon pembeli saat pameran perumahan di Balai RW. "Andra, Bu." "Developer mana?" "Bukan developer besar, Bu. Saya bangun sendiri." Tawaran diskon dan skema cicilan langsung ke pemilik membuat perumahan itu laku satu persatu. Butuh hampir setahun sampai seluruh unit terjual. Tapi dari situ, Andra mencetak untung bersih pertamanya di atas 100 juta rupiah. Uang itu tidak ia pakai foya-foya. Ia kembali putar modal, beli tanah kecil di pinggir tol, bangun rumah kontrakan 2 lantai. Tahun berikutnya, ia mulai membuka kantor kecil berisi 2 staf, sebuah laptop bekas, dan papan nama sederhana, Andra Properti Mandiri. Namanya mulai dikenal di kalangan pelaku properti kelas menengah. Bukan karena jaringan, tapi karena konsistensi dan reputasi. Ia dikenal sebagai pengembang yang tidak menunda pembangunan, selalu hadir di lapangan, dan mendengarkan keluhan penyewa. Media lokal mulai meliputnya. Sebuah artikel berjudul, "Dari Pemulung ke Pengembang Properti Muda," muncul di salah satu portal berita Jakarta. Nama Andra mulai muncul di acara diskusi UMKM dan properti komunitas. Ia diundang sebagai pembicara, meski selalu menolak tampil terlalu formal. "Aku bukan motivator," katanya pada seorang panitia acara. "Aku cuma anak jalanan yang gak mau nyerah." Namun, di tengah pencapaiannya yang terus naik, satu hal belum berubah, kenangan di depan Mall Grand Metropolitan. Setiap kali Andra melintas kawasan itu, ia selalu memperlambat motor atau mobilnya, lalu memandangi gedung megah itu. Ia tidak lagi merasa kecil. Tapi ia juga belum merasa menang. Karena bagi Andra, keberhasilan sejati bukan hanya soal uang atau jumlah bangunan, tapi soal membalik luka masa lalu menjadi tonggak kemenangan. Ia tahu, waktunya akan tiba. Ia hanya perlu sabar dan terus tumbuh. Dan saat itu datang, ia ingin kembali. Bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai nama di balik bangunan itu. Tahun 2024, Grand Metropolitan Mall yang dulu berdiri megah kini seperti raksasa tua yang kelelahan. Gerai-gerai besar mulai tutup, pengunjung menurun drastis, dan koran bisnis mulai memuat berita tentang kerugian yang dialami manajemennya. Mal itu akan dilelang oleh pemilik lama yang tak sanggup lagi mempertahankan bisnis. Dandra duduk di ruang kantornya di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta Selatan. Dindingnya dipenuhi maket-maket properti miliknya, dari perumahan bersubsidi hingga kawasan komersial kelas atas. Namun di tengah semua itu, ada satu foto yang dipajang sendirian di rak buku,
foto Grand Metropolitan Mall. Ia memandangi foto itu lama. Waktunya sudah tiba, katanya lirih. Sejak malam hujan itu, ia menyimpan impian yang tak pernah redup, memiliki mall yang dulu menolaknya. Bukan sekadar untuk balas dendam, tapi sebagai bukti pada dirinya sendiri bahwa takdir bisa dilawan. Andra meminta asistennya, Reza, untuk mendaftarkannya sebagai peserta lelang. Ia tidak ingin ada publisitas. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada wartawan. Ia ingin datang diam-diam, membawa proposal yang paling kuat, dan tunai. Hari lelang tiba. Ruangan itu mewah, penuh dengan orang-orang berjas rapi dan pemilik modal kelas kakap. Andra datang dengan setelan abu-abu sederhana. Ia duduk di bangku paling belakang, menunggu namanya dipanggil. Pimpinan lelang memulai sesi. Grand Metropolitan Mall saat ini sedang dalam proses penawaran terbatas. Kami telah menerima proposal dari beberapa investor, termasuk perusahaan internasional. Satu persatu proposal dibacakan. Nama-nama besar disebut, korporasi retail multinasional, investor dari Singapura dan Hong Kong, serta konglomerat lokal. Semua tampak percaya diri. Kemudian, giliran proposal dari PT Andara Investama. Semua mata menoleh. Nama itu masih asing. Pemilik PT Andara Investama bersedia membeli mall secara tunai, tanpa cicilan, tanpa pembiayaan bank. Ruangan mendadak hening. Lalu pintu terbuka. Andra berdiri, melangkah maju, dan menyerahkan dokumen pembelian. Dewan direksi yang memimpin lelang tampak terkejut. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Siapa dia?" Tapi bukan itu yang menarik perhatian semua orang. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria tua berseragam biru, satpam senior mall yang masih bertugas sejak tahun 2010. Ia melihat Andra dengan mata yang membelalak. Ia mengenali wajah itu. Wajah bocah yang dulu ia usir saat hujan. Andra menatapnya sejenak, tidak dengan marah, tapi datar. Satpam itu menunduk, mungkin malu, mungkin bingung. Proses lelang selesai. PT Andara Investama memenangkan hak kepemilikan Grand Metropolitan Mall. Sah, tidak bisa digugat. Seusai acara, beberapa investor datang menyapa. Ada yang mengucapkan selamat, ada juga yang penasaran. "Maaf, Pak Andra, kami belum pernah dengar nama Anda sebelumnya. Tapi Anda beli mall ini begitu saja, tunai. Siapa Anda sebenarnya?" Andra tersenyum. "Saya hanya seseorang yang dulu pernah diusir dari tempat ini." Ucapan itu tidak dijelaskan lebih jauh. Tapi bagi yang mendengar, kalimat itu seperti teka-teki yang tajam. Beberapa hari kemudian, berita pembelian Grand Metropolitan Mall oleh pengusaha muda bernama Andra menyebar. Media menyebutnya, pembelian properti tercepat dan paling mengejutkan tahun ini. Foto-foto Andra terpampang di berbagai laman ekonomi. Tapi tidak ada satupun yang tahu kisah di balik senyumnya. Andra kembali ke mall itu beberapa minggu setelah resmi menjadi pemilik. Ia berdiri di lobi tempat ia dulu diusir. Kali ini bukan untuk berteduh, tapi untuk menandatangani surat renovasi besar-besaran. Di pojok ruangan, satpam tua itu menghampiri. Ia tampak gugup. "Pak, saya ingat Anda. Saya yang dulu mengusir, saya minta maaf." Andra menatapnya lama, lalu mengangguk. "Pak, usia saya sudah tidak muda. Kalau saya harus keluar, saya mengerti." Tapi Andra justru tersenyum. "Bapak masih kuat bekerja." Satpam itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya ingin Bapak ikut pelatihan keamanan profesional. Setelah itu, saya minta Bapak jadi koordinator keamanan mall ini." Pria tua itu tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Andra menepuk bahunya. "Saya tidak balas dendam, Pak. Saya cuma ingin tempat ini jadi bukti bahwa semua orang bisa berubah. Bahkan kita berdua." Hari itu menjadi awal perubahan besar. Renovasi dimulai. Mall itu akan diluncurkan ulang tahun depan, dengan konsep baru, manajemen baru, dan semangat baru. Tapi satu hal yang tidak berubah,
papan nama mal tetap berdiri. Hanya saja, di bawah tulisan Grand Metropolitan Mall, ada tambahan kecil, by Andara Group. Andra berdiri di depan papan itu suatu malam, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia mengingat hujan di tahun 2010. Tubuh kecilnya yang basah. Suara keras satpam. Tawa orang-orang. Tapi malam ini, ia tidak membawa karung. Ia membawa kunci. Kunci untuk masa lalunya. Dan masa depannya. Dalam diam, ia berbisik, janji sudah kutepati. Gedung Grand Metropolitan Mall tampak seperti jantung kota yang baru saja dihidupkan kembali. Setelah hampir 1 tahun renovasi besar-besaran, mall itu kini berwajah baru, modern, ramah lingkungan, dan penuh teknologi. Fasad luarnya bersinar terang dengan lampu LED hemat energi, dindingnya dilapisi panel surya, dan sistem pendingin ruangan sudah menggunakan teknologi hijau. Namun di tengah kemewahan itu, ada satu ruangan di lantai tertinggi yang tetap gelap malam ini. Ruangan itu adalah kantor pribadi Andra. Ia duduk sendiri, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas. Di hadapannya, segelas kopi yang sudah dingin dan layar laptop menyala menampilkan agenda peluncuran besok. Semuanya sudah siap. Tapi Andra tidak sedang memikirkan protokol acara, tamu VIP, atau sambutan media. Ia sedang memikirkan malam hujan 15 tahun lalu. Malam yang mengubah segalanya. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip. Suara lalu lintas terdengar samar. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke balkon pribadi dan menatap ke bawah. Lobi utama mall yang kini dihiasi karpet merah dan instalasi bunga dari floris terbaik di Jakarta. Ia bisa melihat para pekerja menyelesaikan detail terakhir. Seorang wanita muda dari tim kreatif sedang menempelkan plakat peresmian di dekat pintu masuk. Tertulis di sana, Grand Metropolitan Mall direvitalisasi oleh Andara Group, diresmikan oleh Bapak Andra Prasetya. Andra menarik napas panjang. Nama lengkapnya terpampang jelas di sana, seolah masa lalu dan masa kini bersatu dalam satu lembar akrilik. Tiba-tiba, pintu diketuk. Reza, asisten setianya, masuk dengan hati-hati. Maaf mengganggu, Mas. Ada satu tamu ingin bertemu malam ini. Katanya, penting. Andra menoleh. Siapa? Reza ragu sejenak, lalu berkata, namanya Bu Lastri. Katanya, beliau pernah kerja sebagai pemulung. Dia bawa sesuatu buat Mas. Andra terdiam. Suruh masuk, katanya akhirnya. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya masuk. Pakaiannya sederhana tapi rapi. Rambutnya digelung seadanya. Di tangannya, ada kantong plastik berisi sesuatu. Mas Andra, katanya dengan suara gemetar. Saya gak tahu Mas masih ingat saya. Dulu waktu Mas masih kecil, kita pernah duduk bareng di bawah jembatan. Saya yang kasih nasi bungkus waktu Mas belum makan 3 hari. Andra menatapnya lekat-lekat. Wajah itu, samar tapi familiar. Bu Lastri. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum malu. Iya, Mas. Saya ikut senang lihat Mas sekarang. Saya gak mau apa-apa. Cuma pengen ngucapin selamat dan terima kasih. Dulu Mas pernah bilang, kalau nanti sukses, Mas mau bantu orang-orang kaya kita. Andra tak sanggup berkata-kata. Ia berdiri, menghampiri wanita itu, dan memeluknya. Pelan tapi penuh makna. Bu, saya masih ingat nasi bungkus itu. Malam itu, saya hampir nyerah. Bu Lastri tersenyum dan menyerahkan plastik kecil yang dibawanya. Ini, saya nemu ini di karung lama waktu beberes. Mas pernah tulis ini di selembar kardus bekas. Saya simpan. Entah kenapa. Andra membuka plastik itu. Di dalamnya, selembar kardus tipis dengan tulisan spidol pudar. Suatu hari nanti, aku akan punya gedung ini. Aku akan bantu orang-orang yang pernah kayak aku. Andra, umur 12 tahun. Tangannya gemetar. Air matanya menetes. Bu, saya janji, gedung ini bukan cuma buat saya.
Ini buat semua orang yang pernah dianggap bukan siapa-siapa. Malam itu, Andra duduk bersama Bu Lastri di balkon. Mereka bicara lama. Tentang masa lalu. Tentang orang-orang yang hilang. Tentang perjuangan. Dan saat Bu Lastri pulang, Andra tahu, peluncuran besok bukan puncak kesuksesan. Itu baru permulaan. Esok harinya, Grand Metropolitan Mall dibuka dengan megah. Para tamu berdatangan, dari pejabat pemerintah, artis ibu kota, hingga pengusaha luar negeri. Pidato sambutan berlangsung hikmat. Tapi yang mencuri perhatian adalah sesi penutup. Andra naik ke panggung. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua," katanya. "Tapi saya ingin mengakhiri acara ini dengan sebuah pengumuman." Ia menoleh ke arah layar LED raksasa yang menyala di belakangnya. Tertulis, "Program Beasiswa Andra Foundation untuk anak jalanan, pemulung, dan yatim piatu." Para hadirin terdiam. Saya pernah jadi anak jalanan. Pernah jadi pemulung. Pernah tidur di bawah hujan. Tapi saya pernah dibantu oleh orang-orang baik. Kini giliran saya membantu. Setiap tahun, 100 anak akan kami sekolahkan sampai kuliah, gratis. Tepuk tangan bergema. Beberapa orang meneteskan air mata. Media langsung menyiarkan pengumuman itu sebagai kabar utama. Namun bagi Andra, yang terpenting bukan headline berita, tapi satu hal. Ia telah menepati janjinya pada dirinya yang dulu. Dan kisahnya belum selesai. Masih banyak hujan yang harus dijemput. Masih banyak anak kecil yang menunggu secercah cahaya. Tapi malam ini, malam sebelum peluncuran, adalah bukti bahwa mimpi, jika dipelihara dalam luka dan doa, bisa tumbuh menjadi kenyataan. Panggung utama Grand Metropolitan Mall penuh sesak. Wartawan dari berbagai media berdiri berjajar di belakang barikade. Senter kamera menyala bertubi-tubi, menyorot pria berjas navy yang berdiri tegap di podium, Andra Prasetya. Seorang anak jalanan yang dulu diusir dari mall ini, kini berdiri sebagai pemiliknya. Dan bukan sekadar pemilik. Ia adalah otak di balik revitalisasi besar-besaran mall yang sempat hampir bangkrut. Tapi pagi itu, Andra bukan sekadar datang untuk meresmikan ulang bangunan yang dulu pernah menolaknya. Ia datang untuk menutup lingkaran. Andra menatap kerumunan di depannya. Matanya menyapu barisan tamu undangan, hingga akhirnya berhenti pada sosok lelaki tua berseragam keamanan, berdiri tegak di pojok kanan ruangan. Pak Yanto. Satpam yang dulu mengusirnya dari depan mall. Andra mengangkat tangannya. "Sebelum saya lanjutkan acara ini," ucapnya, suaranya lantang tapi tenang. "Ada seseorang di ruangan ini yang dulu pernah menganggap saya sampah." Hening menyelimuti ruangan. Pak Yanto tampak gelisah. Ia menunduk. Wajahnya pucat. "Tapi hari ini," lanjut Andra, "saya tidak berdiri di sini untuk membalas dendam. Saya di sini untuk membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Bukan hanya saya, tapi juga dia." Andra memberi isyarat. Seorang staf membimbing Pak Yanto ke depan panggung. Lelaki tua itu berjalan perlahan. Langkahnya kaku, gugup, dan nyaris menolak. Tapi Andra menjemputnya setengah jalan. Mereka berdiri berdampingan. "Saya tahu, mungkin Bapak tidak ingat saya. Tapi saya tidak pernah lupa. Hari itu, saat saya kehujanan dan cuma ingin berteduh, Bapak bilang saya mengotori tempat ini. Kata-kata itu menghantui saya selama bertahun-tahun." Pak Yanto mencoba menjawab, tapi suara tercekat di tenggorokannya. "Tapi justru karena itulah saya berjanji. Saya akan kembali. Bukan untuk mengotori tempat ini, tapi untuk memilikinya." Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Tapi Andra belum selesai. Ia menoleh ke Pak Yanto. "Saya tahu hidup tidak mudah. Dan saya percaya orang bisa salah. Tapi mereka juga bisa diberi kesempatan kedua. Mulai minggu depan, Bapak Yanto akan jadi koordinator keamanan untuk semua properti milik Andara Group. Kita akan beri pelatihan. Dan tunjukkan bahwa bahkan yang pernah menghina pun bisa jadi bagian dari perubahan." Wartawan histeris. Berita itu viral dalam hitungan jam.
Bukan hanya karena kejutan dari sang mantan anak jalanan, tapi karena sikapnya yang tidak menyimpan dendam. Namun kejutan terbesar belum datang. Beberapa jam setelah acara selesai, saat sebagian besar tamu undangan sudah meninggalkan lokasi dan staf mulai membereskan panggung, Andra memilih duduk sendiri di kursi deretan paling depan. Ia tampak tenang dari luar, tapi dadanya bergemuruh. Ia belum siap untuk momen terakhir hari itu. Reza, asistennya, datang menghampiri. "Mas, ada seseorang yang minta waktu sebentar." Andra mengangguk. Ia sudah tahu siapa yang dimaksud. Dari balik pilar dekat pintu masuk, muncullah seorang pria parubaya, berpakaian rapi, dengan rambut yang sebagian besar sudah memutih. Wajahnya asing, tapi entah kenapa, terasa sangat akrab. Andra berdiri. Pria itu mendekat perlahan. Ia membuka dompet kulit usang dari kantongnya, dan mengeluarkan selembar foto. "Ini kamu," katanya. Suaranya berat. "Waktu umur 3 tahun. Di taman dekat stasiun. Kamu suka main pasir di bawah pohon mangga." Andra terdiam. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Aku menyimpan foto itu selama 15 tahun. Karena aku, ayahmu." Andra mundur 1 langkah. Pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. "Namaku Herman," lanjut pria itu. "Aku dulu pergi meninggalkanmu. Bukan karena aku tak sayang, tapi karena aku hancur. Ibumu meninggal, dan aku terpuruk. Aku tidak bisa mengurus anak. Aku titipkan kamu ke adik ipar. Tapi entah kenapa, kamu menghilang. Aku cari kemana-mana. Rumah itu kosong. Aku kehilangan jejakmu. Kenapa tidak cari lebih serius?" Suara Andra nyaris berbisik. "Aku cari. Sampai aku bangkrut. Sampai aku kehilangan pekerjaan. Dan ketika akhirnya aku melihatmu lagi, kau sudah bukan anak kecil lagi. Kau jadi kuli bangunan di proyek tempat aku ikut bantu desain." Andra menatap mata lelaki itu, mengingat wajah-wajah yang pernah ia temui di berbagai proyek bangunan. Penuh debu, keringat, dan kesunyian. "Waktu itu, aku ingin mendekat. Tapi aku takut merusak apa yang sudah kamu bangun sendiri. Jadi aku minta ke mandor agar memperkenalkanmu ke orang yang bisa bantu. Aku minta tolong agar dia jadi mentor bisnismu. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh tahu aku yang minta." Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis. Bukan karena marah, tapi karena bingung, terluka, dan terharu dalam satu waktu. "Jadi, itu kamu?" tanyanya akhirnya. "Kamu yang minta Pak Dimas membantuku dulu?" Herman mengangguk pelan. "Aku selalu mengawasimu dari jauh. Setiap kali kamu muncul di media, aku simpan clippingnya. Setiap properti yang kamu bangun, aku datangi diam-diam. Kenapa baru sekarang bicara? Karena hari ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Hari ini, kamu berdiri tegak. Dan aku merasa, mungkin sekarang kamu cukup kuat untuk tahu kebenaran." Andra duduk kembali. Ia mencoba menenangkan napasnya. Lalu berkata, "Aku gak tahu harus merasa apa. Aku ingin marah. Tapi aku juga lega. Aku pikir aku benar-benar sendiri selama ini." Herman duduk di sebelahnya. "Kamu tidak pernah sendiri, nak. Bahkan saat kamu tertidur di emperan toko, ada seseorang yang berdoa untukmu dari kejauhan." Sinar senja masuk lewat jendela kaca besar di sisi barat lobi. Bayangan mereka memanjang di lantai marmer yang kini jadi milik Andra. "Apa kamu mau mulai dari awal?" tanya Andra. Herman menoleh. "Kamu mau?" Andra tersenyum kecil. "Kita bisa coba. Pelan-pelan." Dan di sanalah, di kursi plastik acara peresmian sebuah mal mewah, dua lelaki yang terpisah oleh waktu dan luka mulai merajut kembali benang-benang yang dulu putus. Bukan sebagai pengusaha dan orang asing, tapi sebagai anak dan ayah. Beberapa bulan kemudian, Grand Metropolitan Mall menjadi simbol perubahan sosial di Jakarta. Di lantai 3, dibuka sebuah area edukatif bernama
Ruang Andra, sebuah pusat belajar gratis untuk anak-anak marginal. Dilengkapi komputer, buku, wifi, dan mentor. Di dinding utamanya, tergantung replika kardus bekas yang dulu ditulis Andra saat masih jadi gembel. Aku akan punya gedung ini, dan bantu orang-orang seperti aku. Kini, ratusan anak datang ke ruang Andra setiap minggunya. Mereka belajar coding, desain, bahasa Inggris. Beberapa bahkan dikirim ikut lomba nasional. Dan di antara mereka, duduk seorang anak laki-laki, mengenakan baju lusuh tapi matanya penuh cahaya. Ia bertanya ke seorang staf, "Bu, apa benar Pak Andra dulu juga ngamen kayak aku?" Staf itu tersenyum. "Bener. Tapi lihat sekarang. Dia bukan cuma pemilik mal ini. Dia juga pemilik masa depan kamu." Di luar gedung, hujan kembali turun. Tapi tak ada lagi Andra kecil yang diusir dari pintu masuk. Kini, anak-anak kecil itu justru disambut. Karena tempat yang dulu pernah menolak mereka, kini jadi rumah bagi harapan baru. Dan Andra? Ia berdiri di rooftop, memandangi kota dari ketinggian. Di sebelahnya, ayahnya tersenyum, menepuk bahunya. Andra tahu, kisah ini belum selesai. Tapi satu bab penting telah tertutup. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengampunan.